Laki-laki itu membawa Mike ke suatu tempat dan membiarkan Mike tertidur. Pada saat Mike bangun paginya, dia bingung menatap kamar yang asing tapi sangat nyaman. Di mana ini? Mike bingung dan turun dari tempat tidur lalu keluar. Dia melihat seseorang yang sedang sarapan, tapi mata orang itu sedang serius menatap laptop di depannya. Mike mendekatinya dan orang itu menoleh. "Kau sudah bangun rupanya, mau ikut sarapan?" tanya orang itu. Mike tiba-tiba merasa lapar tapi sungkan karena tak mengenal orang itu. "Apa mabukmu sudah hilang? Kau betul-betul mabuk berat semalam," kata orang itu lagi. Mike tersadar dan baru ingat dia semalam ke klub dan minum-minum sampai mabuk. "Kau yang membawaku ke sini? Terima kasih. Tapi kau siapa? Kenapa berbaik hati menolongku?" tanya Mike dan terus berdiri dengan agak canggung. "Duduklah, jangan berdiri saja. Dengan duduk takkan membuatmu mati kan, sekalipun kau mencurigaiku. Aku bukan menolongmu, tapi lebih kasihan pada karyawan klub itu yang harusnya sudah tutup dan bisa pulang cepat. Tapi demi menjaga etika karena kau masih ngoceh-ngoceh tak karuan di sana, bikin beberapa orang tak bisa pulang. Kalau aku tak membawamu, bagaimana kau pergi dari sana? Itu artinya beberapa orang itu juga tidak bisa pulang. Aku tak tahu kau siapa, tinggalmu di mana. Membawamu ke hotel itu artinya aku harus keluarin uang bayar hotelnya. Padahal minumanmu juga aku yang bayar. Jadi alih-alih kau curigai aku, ayo bayar aku saja. Di atas meja sana ada bil tagihan di klub. Aku masih berbaik hati tidak menagih transportasi," kata si laki-laki panjang lebar menggurui Mike. Mike benar-benar malu tertampar kenyataan bahwa dia tidak punya uang, tapi dia ke klub dan minum-minum sampai mabuk. Pergi ke klub dan minum-minum sampai mabuk itu tak murah. Setidaknya dia harus membayar 1 juta lebih dan orang di depannya ini pasti membayar sejumlah itu. Mike merasa semakin canggung. Perlahan dia menempatkan pantatnya di kursi berseberangan dengan si laki-laki. "Maaf dan terima kasih, aku memang tak tahu diri. Namaku Michael Nugraha. Boleh aku tahu siapa dirimu? Suatu saat aku pasti membayar hutangku," kata Mike pelan. Mau tak mau matanya melihat sajian di atas meja. Sederhana tapi terlihat enak. Mike jadi lapar tapi malu. Sementara si laki-laki melirik dengan aura dingin. Orang ini gak punya rumah, gak punya uang, gak punya apa-apa. Sepertinya gak punya malu juga. Batin laki-laki itu terus makan sambil jemarinya sibuk di laptop. "Kalau kau gak mau sarapan, kau boleh pergi. Aku sibuk," kata laki-laki itu. Mike merasa sangat malu, tapi rasa malu tak bikin perut jadi kenyang. Jadi apa boleh buat? Dia membuat dirinya benar-benar tak tahu malu. Mike pun mulai makan perlahan, lalu jadi lahap. Si laki-laki melirik dengan lengkungan samar di bibirnya. Langkah baru dimulai. Batin laki-laki itu pura-pura tak melihat Mike yang sedang makan. 3, 2, 1. Mar dan Willy ke gedung Dirgantara Company lewat lift rahasia Mar dan memeriksa sesuatu. "File mana yang diambil Mike?" tanya Willy. Ting! Mar belum sempat menjawab Willy saat ada pesan masuk di handphonenya. Mar membacanya dengan alis berkernyit. "Ada apa bro?" tanya Willy lagi. Tapi lagi-lagi Mar belum sempat membalas karena sekarang handphone Willy yang berbunyi. Willy langsung mengangkatnya saat melihat nama penelpon. Dengan melihat raut wajah Willy, Mar merasa telepon yang diterima Willy sepertinya hal buruk. Situasi menjadi mencekam. Mar tidak menjawab Willy, Willy juga tidak berkata apa-apa. Seolah-olah mereka berdua paham kalau mereka tidak bisa saling berbagi masalah yang dihadapi masing-masing dari mereka. Tidak ada aturan ataupun keterikatan di antara mereka yang mengharuskan mereka berbagi rahasia. Malah mereka berdua merasa mereka harus menyimpan rahasia demi keamanan mereka masing-masing. Mar membuka laptop dan mulai memeriksa email yang masuk dan membalas yang perlu dibalas. Dia tidak menyadari kalau Willy sudah tak ada lagi di situ. Karena sudah tak ada siapa-siapa, Mar mengirim dokumen-dokumen rahasia pada Alana. Setelah tahu Mike mencuri file, Mar baru terpikir bagaimana mencari cara aman
supaya file-file penting tidak bisa dicuri dan diretas. Dia tidak bisa percaya siapapun lagi yang ada di perusahaannya selain Alana dan anak-anaknya, juga 4 sahabat. Hanya saja 4 sahabat itu juga tidak bisa melindungi file-file itu, jadi Mar tidak bisa memberitahu mereka. Mar ingin Dion membantunya, tapi tentu saja dia harus izin Alana dulu, karena Alana tidak mau anak-anak dalam bahaya seperti yang dialami Amara. Alana tidak ingin si kembar 3 terlibat dengan perusahaan di usia remaja mereka. Mar dan Alana tidak menyadari kalau Dion sudah masuk ke server data yang dibuat Alana untuk menyimpan file-file penting itu. Bahkan hampir semua aktivitas di gedung Dirgantara Company itu terpantau oleh Dion berupa rekaman. Dion merekam 24 jam full aktivitas itu sekalipun Dion lagi tidur. Dan dia akan memeriksa rekaman-rekaman itu saat dia ada waktu dengan diam-diam. Bahkan Dewa dan Dika pun tak tahu hal itu. Setelah penculikan dirinya, Dion menyadari kalau dedinya dan perusahaan dedinya itu tidak aman, walau dari luar terlihat megah dan baik-baik saja. Dion pun diam-diam menyusup ke server perusahaan, mencari tahu struktur kepegawaian dan meretas isi laptop pribadi dari tiap pegawai yang di posisi berpotensi dicurigai. Dion juga mendapat informasi dari ruang bawah tanah, tempat Dedi dan mominya membahas semua hal. Dion mendengar apapun yang dibicarakan kecuali jika Alana atau Mar berada dalam kamar, karena tak ada kamera pemantau di dalam kamar. Sebenarnya Alana juga tahu Dion bisa memantau mereka, makanya setiap hal rahasia Alana kerjakan dalam kamar, atau karena sekarang Alana menjaga Amara dan Andre di rumah sakit, Alana bekerja di ruang A5 atau dalam kamar ruang khusus. Walau dia tak ada di kantor Dirgantara Company, tapi dia tetap harus bekerja. Dia juga sering ke gedung itu lewat lift rahasia ke ruang kantor Mar dengan diam-diam. Alana sudah membuat folder khusus untuk menyimpan file-file penting dan rahasia dengan kunci yang tidak bisa diretas. Alana benar-benar tidak menyadari keahlian dan kejeniusan anak bungsunya. Alana meremehkan Dion, mengira anaknya itu lebih betah dalam kamar karena bermain game. Setelah bekerja hampir sampai tengah malam di ruang kantornya, Mar memutuskan untuk menginap di sana. Selain karena pekerjaan yang banyak, Mar mencoba menghindari untuk tidak bertemu Alana dalam waktu yang lama, apalagi saat pulang ke Rumah Putih ataupun berada di ruang bawah tanah. Mar menghindari untuk tidak berdekatan dengan Alana dalam waktu yang lama. Biar bagaimanapun, Mar laki-laki normal. Belakangan ini dia merasa hasrat seksnya lebih meledak-ledak minta disalurkan saat dia berdekatan dengan Alana. Dia merasakan hasrat seksnya itu meningkat sejak saat itu. Saat itu, Mar tidak bisa tidur karena emosi dan rasa marah atas apa yang menimpa Amara. Dokter kepala memarahinya dan menyuruhnya istirahat dan tidur, tapi dia tetap tak bisa tidur selama berhari-hari. Alana tak ingin Mar sakit dan Alana mengambil inisiatif melakukannya dengan tangan dan mulutnya untuk bisa membuat Mar tertidur. Itu sangat mujarab. Mar pun tertidur pulas dan lelap selama 10 jam lebih. Tapi apa yang dilakukan Alana itu akibatnya seperti pancingan, karena sejak saat itu libido seks Mar meluap tak bisa dikendalikan. Mar bisa tidur, tapi kepala atas dan kepala bawahnya yang pusing sekarang. Jadi Mar memilih menghindari Alana, takut tidak bisa menahan diri dan Alana akan marah. Mar sangat tahu persis Alana melakukan hal itu karena terpaksa dan punya alasan. Walau mereka sudah sama-sama dewasa dan saling mengerti, tapi dalam urusan seks, Mar benar-benar menahan diri. Dia juga tak ingin menyalurkan hasrat seksnya itu dengan wanita di luar sana seperti dulu. Dia punya anak sekarang, tak ingin memberi contoh buruk, apalagi jadi karma buruk untuk anak-anaknya. Mar menjaga dirinya sekarang dan benar-benar menahan diri. Mar pun berdiri dan melakukan gerakan-gerakan untuk melenturkan otot-otot badannya yang terasa pegal. Lalu dia mematikan lampu dan masuk ke kamar di samping ruang kerjanya. Selama keinginan seksnya masih membahayakan, dia memutuskan untuk tidur di kantor, tidak pulang ke Rumah Putih ataupun ruang bawah tanah.
Sekitar sejam kemudian, Alana masuk ke ruang kerja Mark, menyalakan lampu lalu mulai bekerja. Mark sudah memberikannya akses penuh, jadi Alana bisa membuka semua arsip dan file untuk Alana periksa dan rapikan. Alana selalu bekerja sampai tengah malam saat dia merasa gedung Dirgantara Company itu sudah kosong dan dia akan datang diam-diam ke ruang kerja Mark. Bagaimanapun, dia menerima gaji sebagai sekretaris Mark. Tanpa digaji pun, dia rela membantu Mark, apalagi saat ini dia digaji. Menjelang subuh, Alana merasa mengantuk dan dia ke kamar di samping ruang kerja itu. Alana terkejut melihat ada Mark tidur di sana. Alana pun memutuskan untuk pulang ke Rumah Putih dan tak ingin mengganggu tidur Mark. Dia mengambil selimut dan menyelimuti Mark yang meringkuk, mengatur remote untuk mengurangi dinginnya AC. Alana menatap Mark. Ayah anak-anaknya itu terlihat sangat lelah dan wajahnya agak pucat. Dia pasti kelelahan bekerja dan harus mengatasi begitu banyak masalah setelah mengambil alih kembali Dirgantara Company. Padahal Mar harus istirahat untuk bisa pulih seutuhnya dari rasa sakit akibat kecelakaannya dulu. Wajah Mar lebih tampan dan lebih dewasa sekarang. Tapi saat tidur, Mar terlihat seperti seorang anak kecil yang kesepian dan sendirian. Tidak ada yang mengurusnya. Alana mengambil handuk kecil, membasahi dengan air hangat dan menyeka wajah dan leher Mark. Mark menggeliat dan membuka matanya yang mengantuk. Maaf membuatmu terbangun, kau pasti tak mandi semalam kan, padahal seharian bekerja. Badanmu akan pegal-pegal saat bangun nanti kalau kau tak mandi. Sekarang tidurlah terus, aku akan melap tubuhmu, kata Alana pelan. Mark merasa hatinya menghangat sekaligus terharu. Dia memejamkan mata, membiarkan Alana merawatnya, tapi dia tak bisa tidur lagi. Aku tak bisa tidur lagi, sebaiknya aku lanjut bekerja saja. Bisa buatin aku sarapan? Pinta Mar sambil bangun. Kalau begitu, sebaiknya kau mandi saja sambil menunggu sarapan, kata Alana dan membuka kulkas. Alana juga memilih kemeja dan celana untuk Mar. Setelah mandi, Mar tambah terharu melihat baju dan sarapannya sudah tersedia. Buruan pakai bajumu dan sarapan, aku akan pulang tidur. Sempatkan waktu untuk menengok Ara ya, kata Alana dan keluar dari kamar. Hehehe, apa ada yang kecewa karena tidak terjadi apa-apa di antara Mar dan Alana? Tunggu next part. Bye-bye. Muah. I'll be waiting for you here inside my heart. I'm the one who want to love.